Pada audiens, izinkan saya biasa dipanggil Ibu Ajeng, uh, untuk menyampaikan materi hari ini tentang logistics in SDGs ya, in relation with SDGs. So ini kebetulan saya juga Head of Internationalization and Faculty of Economics and Communication, itu dulu, sekarang namanya jadinya adalah Digital Communication Hotel and Tourism ya. Lalu saya juga mengajar International Marketing and Entrepreneurship. Pernah jadi di, tugas di mana-mana sebelum punya sendiri usaha gitu ya. Saya pernah di trading house, dagang mesin gitu, cranes, um, mesin-mesin Jerman, lalu konsultan juga, pernah di Bakri Finance lama, jadi Investor Relations Manager kebetulan. Setelah itu saya pernah di Mid Johnson, sebelumnya saya pernah di Mid Johnson Jakarta, dan di Manila saya di BDNI Manila. Juga ada beberapa perusahaan yang saya pernah bantu sebagai consultant waktu di Manila. Uh, Communication companies juga dan beberapa. Akhirnya melambung ke BINUS dan ada usaha sendiri begitu. Lalu pernah mengajar di beberapa institusi. Sebelum BINUS saya di The London School of Public Relations selama 15 tahun, juga speaker untuk trainer untuk beberapa oil and gas, banks, None Jakarta, lalu apa namanya pageant-pageant yang lain yang dilakukan oleh uh, BUMN biasanya. Sekarang sering mengajar untuk Sukovindo, hampir jadi trainer tiap beberapa bulan sekali. Kebetulan saya sekolah dari SD sampai S2 saya nggak di sini, hanya S3 di sini, karena kebetulan orang tua itu Deplu ya, jadi di mana-mana. Pernah di Roma, di karena saya tugas untuk Vatikan waktu itu. Lalu kami di Bonn. Kemarin baru saya pulang dari Bonn karena reuni SMA. Lalu saya di Maryland University of College Park. Setelah itu saya di Manila, saya ambil MBM di Asian Institute of Management. Dan tahun 2017 saya baru selesai S3-nya di Pajajaran di Unpad. Seharusnya saya itu sebenarnya di Houston, cuman nggak selesai waktu itu. Ya, begitulah. Saya punya usaha kebetulan, Gemelli Food, itu supply ke supermarket, tapi hanya sampai tahun 2016. Dan ada Berjaya, yaitu lebih ke social entrepreneurship untuk menjaga para single mom untuk bisa tetap berkarya walaupun dengan apa namanya kesusahan yang ada, tapi mereka tetap dikaryakan untuk bisa berkarya untuk keluarga. Lalu ada Mitra Jaya Akademia, itu di Cikarang, lebih kepada outsourcing dan Ausbildung. Setelah itu pernah mengerjakan buyer agent 20 tahun lebih untuk garments, polybags, shoes, organic healthy food, furniture and spices. Dan sekarang masih bantu-bantu aja teman-teman yang punya usaha garment, walaupun garment itu Masya Allah sudah turun ya, lagi down sekali keadaannya. Dan satu lagi yang baru 8 bulan saya jalani adalah solar. I'm a mother of 5 children. Anak-anak saya sudah besar, jadi baru apa namanya pensiun dari BINUS kemarin Februari. Sekarang diperpanjang lagi di BINUS 2 tahun. Jadi masih bantuin um, Fakultas Digital Communication Hotel and Tourism. Baiklah Bapak Ibu, kenapa saya membicarakan tentang SDGs? Because SDGs is very important to us right now. Sangat apa namanya in sekali, bahwa semua orang ininya sustainable ya, sesuai dengan konsepnya Sustainable Development Goals yang di adopt uh, secara global gitu ya. Ada 17 poin yang dirasa sangat memerlukan
konsentrasi penuh dan bantuan dari seluruh berbagai pihak di dunia ini tentang bagaimana manusia bisa memfokuskan diri dan membantu climate change, environment, hidup lebih indah, ya, lebih bahagia, dan ini berkesinambungan sampai anak cucu kita pun bisa merasakan ini semua, begitu. Dan ternyata dalam konsep logistik dan transportasi, juga supply chain, konsep ini tetap dipakai. Ya, saya bukan orang expert di bidang um, apa namanya supply chain, tapi karena saya pernah supply ke supermarket sekian lama, 15 tahun, lalu saya pikir waktu saya di Mead Johnson juga begitu, banyak berhubungan dengan supermarket, saya pikir bahwa memang yang namanya logistics, apalagi kalau kita usaha sendiri gitu, we have to be harus berkesinambungan, we have to be sustainable. Apa yang bisa yang bolong kita tutupi, yang kita bisa uh, um, yang bisa lebih baik jadi lebih baik lah, supaya air is more greener, apalagi ya, hidup lebih baik, alam lebih senang, dan tidak ada sesuatu yang kosong yang yang bisa apa namanya, tidak, bisnis itu bisa terus profitable gitu ya. Baiklah, tadi yang 20, yang 17 itu apa saja ya, sesuai dengan United Nations General Assembly. Ada 17 Sustainable Development Goals. Satu adalah no poverty, ya, lalu ada zero hunger, ada good health and well-being, ada quality education, gender gender equality. Ya, ini kalau ini kayaknya um, is a goal of to achieve gender parity and give all women and girls more power. Ya, yes and no ya, tapi oke lah somehow, because girls has more pekerjaan, banyaknya juga bisa dilakukan oleh perempuan, termasuk ganti roda ban ya. Clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth. Nomor 8, ada industry and innovation infrastructure, ada reduced inequalities, ada sustainable cities and communities, sustainable consumption and production, ada climate action, ada life below water, ada life on land, ada peace, justice, and strong institutions, di mana semuanya government-nya itu lebih terbuka, lebih transparan ya. Saya tidak mau touching kondisi kita saat ini, ekonomi Indonesia dan kondisi politik Indonesia yang sedang begini. Kita semoga jadi lebih baik ya tahun ke depan begitu. Dan cintailah bumi Indonesia ini selalu. Dan yang terakhir tentu saja partnership for the goals. Kita selalu harus berkooperasi atau berkompetisi ya untuk selalu re-energize kehidupan ini. Berikutnya, why SDGs gitu ya? Kenapa sih SDG? Karena SDG itu memang targeted for most pressing global challenges such as poverty, inequality, climate change, and equity. Memang untuk menolong itu semua supaya lebih mereduce, untuk supaya lebih berkurang gitu keadaannya. Kebetulan saya pernah menulis penelitian tentang uh, apa circular economy. Nah, circular economy untuk hotel hospitality industry. Itu 2 tahun lalu saya menang hibah, lalu saya dikirim pulang kampung juga ke Italia, dan di sana ternyata ada pameran besar dihadiri oleh banyak industri, dan mereka sangat menjunjung tinggi dengan yang namanya waste management gitu ya. Apa yang dihasilkan dari satu hotel itu harus bisa uh, bermanfaat lagi. Misalnya contohnya, there's no waste at all yang bisa di yang bisa yang bisa dikeluarkan oleh hotel. For example, misalnya for breakfast. Kalau kita breakfast kan di hotel pagi-pagi ada continental breakfast, ada American breakfast gitu. Nah, itu sisanya ya yang masih baik mereka kumpulkan.
yang misalnya telur, tapi kan nggak habis telurnya itu kan utuh satu gitu ya, mereka kumpulkan. Lalu setelah itu mereka bagikan kepada yang lebih berhak gitu, bukan dibuang begitu saja. Kalau di Amerika bisa begitu saja, bisa dibuang, bisa di Dennis atau di IHOP dan lain-lain ya. Tapi sekarang mereka lebih wise untuk menjaga makanan itu dipakai lagi gitu. Kalau di maaf nih, saya menyebut satu merek pizza chain di Indonesia. Saya perhatikan bahwa mereka tidak pernah kehilangan menu baru. Selalu menunya nggak pernah kehilangan menu-menu yang atau selalu ada baru terus dan membuat orang selalu datang. Ya, ini chain Amerika, betul pizzanya ini. Nah, si perusahaan apa chain pizza ini saya perhatikan juga sebenarnya mereka menggunakan barang-barang yang sudah ada, tapi hanya di revitalize gitu. Misalnya contohnya saus tomatnya dipakai untuk di bolognese ternyata bisa dicampur dengan kentang. Itu udah satu menu baru. Lalu tambah lagi bisa dengan apa dikasih keju dengan eh, apa sticks ini dari tepung udah lain lagi menu. Jadi udah bisa bermenu-menu gitu dan itu membuat orang juga punya pilihan lain untuk datang ke sana untuk menggunakan. Jadi sebenarnya it's additional income juga untuk kita bisa memanfaatkan yang ada, tapi justru malahan menambah eh, menambah apa namanya cuan ya bagi organisasi, bagi perusahaan. Um, Sorry, excuse me. Bagaimana SDG bisa mengefek sebenarnya pada World of Transport. Nah, di sini um, yang diinginkan oleh World of Transportation itu sebenarnya adalah bagaimana lebih more sustainable, ya lebih lebih termanfaatkan gitu ya, dan efficient approach of the sector. For example, di Indonesia sudah hebat sekali, juga di Eropa ya, mereka yang antar barang itu pakainya skuternya listrik lagi. Itu udah baik sekali ya pemanfaatan uh, electricity sebagai option untuk mengantar barang dan juga tidak nggak bising ya secara um, pollution, lalu juga very efficient. Dan kalau di luar negeri, di Eropa terutama, mereka masih pakai sepeda. Sepeda masih dikaryakan ya, masih digunakan gitu. Karena beberapa tidak seperti di Indonesia, setahu saya, kayaknya semuanya di cover oleh si perusahaan yang punya transportasi ini. Tapi kalau di sana mereka harus menggunakan punya sendiri kalau nggak salah. Ada level jenjang yang mereka harus lalui untuk bisa dapetin motor yang skuter itu. Lalu sustainable transport, vision ya, masih bisa dikirim pakai kereta, masih banyak. Halo, excuse me, pakai kereta ya, dan uh, tracking juga makin baik gitu ya sekarang. Nah, accessibility equity, they designed to ensure access of affordable and safe transportation to all people in rural communities and development with disabilities. Sekarang banyak juga kegiatan-kegiatan mobil yang friendly digunakan oleh orang-orang disabilities supaya menggunakan listrik gitu ya. Dan juga kursi roda yang pakai jalan sendiri itu juga dengan listrik gitu ya atau dengan baterai gitu. Itu semuanya juga is energy efficiency. Nah, lalu road safety kalau di Indonesia sekarang di Jakarta terutama sudah ada jalan yang khusus buat pengguna motor ya dan sepeda. Semoga yang jalan kaki yang bisa promenade itu masih bisa dipakai untuk orang bisa jangan digunakan untuk apa namanya untuk sepeda ya, tapi untuk jalan kaki. Jadi ada yang untuk jalan kaki, ada yang untuk sepeda, dan ada yang untuk yang motor ya, dan untuk kendaraan mobil besar. Gitu. Jadi kalau kalau yang promenade dipakai juga untuk apa sepeda
kasihan orang yang jalan kaki. Dan itu kita belum termanfaatkan dengan baik ya. Yang itu juga perlu perlu ada eh, perbaikan sedikit. Dan biasanya kalau di Indonesia tuh gercep gitu ya, perbaikan infrastruktur kalau lagi rusak gitu, construction sore malam udah mulai bekerja, subuh sudah selesai gitu, itu hebat sekali. Tapi kalau di negara Eropa Timur yang masih sampai detik ini gitu ya, dari dulu dari 20 30 tahun yang lalu masih sama ya, walaupun mereka sudah terbuka tapi perlu waktu ya. Padahal sama-sama euro ya uangnya gitu, penerimaan oleh tax orang-orang ini, tapi pekerjaan construction tetap lama. Bolong jalan tetap aja lama sekali kerjain, sebulan ya masih begitu juga. Jadi mereka perlu ada eradikasi, ada perlu apa, evaluasi lagi untuk community development-nya untuk bisa, dan municipality government-nya untuk bisa membantu membuat apa namanya itu, supaya community tidak marah ya karena jalan tidak bisa dipakai. Lalu tentang innovation and technology, eh, memang dibutuhkan selalu adanya inovasi, inovasi-inovasi teknologi yang dapat membantu di bidang transportasi ini supaya lebih lebih lancar, lebih baik, dan lebih hebat. Kalau dulu barangkali pesawat bisa masih pakai aftur, sekarang apa nanti barangkali in the future pesawat tinggal di kayak wulingnya dicolok aja, pakai listrik lalu bisa terbang sekian jam, sekian kilo, ratusan ribu kilometer gitu dengan menggunakan listrik. Would be really, really nice ya, bisa seperti itu Bu gitu. Jadi Ajeng, boleh yes, dipadatkan sedikit materinya, Bu. I have Makasih. two more, three more. uh, Got it, thank you. ya. Lalu ini ujungnya sebenarnya saya adalah mau membicarakan tentang uh, apa namanya, green logistics. Karena di masa depan green logistics itu akan sangat diperlukan ya. Dan introduction to green logistics sebenarnya sudah dimulai, sudah sangat dimulai di Indonesia juga begitu, di Eropa apalagi karena mereka sangat menjunjung tinggi itu, dan mereka mencoba untuk uh, membuat jalan juga lebih pendek ya rutenya, lalu membuat warehouse warehouse yang lebih uh, tepat sesuai dengan hub yang ada dari project satu organisasi misalnya. Lalu ini semuanya untuk mengurangi um, apa namanya, emission, lalu juga um, um, jalan lebih lancar dan lebih banyak outlet yang akan dibuka oleh perusahaan tersebut. Kayak tahun lalu saya bicara tentang ice cream Mixway itu, mereka-mereka hebat, mereka juga karena mereka punya outlet di mana-mana dan ini menolong sekali dengan punya hub. Dan mereka juga environmental friendly. Promoting cooperation harus banyak juga kerjasama dengan partnership. Kalau memang belum siap begitu bisa bisa join dengan apa namanya, perusahaan lainnya yang punya um, apa namanya, logistik yang lebih baik daripada kita gitu ya, supaya bisa termaksimalkan yang namanya efisiensi dan meminimais juga kekurangan-kekurangan yang ada. For example, misalnya di UPS ya, pengiriman barang yang tadinya em, satu shipment itu bisa cuma dikirim 93 kali dalam satu hari, misalnya contohnya dengan menggunakan mobil ya, 93 satu mobil itu menggunakan 93 poin, itu bisa lebih besar karena dia punya hub, lalu ada motor lebih banyak atau skuter-skuter yang lebih banyak. Dan itu di daerah Amerika yang gersang sangat membantu karena em, apa namanya, it's environmental friendly, cuman hanya panas aja ya yang harus dipikirkan lagi juga adalah konsekuensi kepada produk tersebut supaya tidak meleleh atau apa.
Lalu teknologi, the use of fleet management system, ya, tracking teknologi pakai drone misalnya, atau apapun yang bisa meridus waktu, ya, waktu tunggu, dan keeping up terus dengan yang namanya service level. Kalau apa, kirim ke supermarket, ya, supaya apapun lah yang bisa dapat lebih cepat, misalnya kalau queuing time untuk kirim barang, begitu di supermarket diterima, itu bagaimana caranya supaya bisa cepat. Dan teknologi lain selain misal di lift up pakai apa tuh, em, apa tuh yang angkat pakai, lupa saya, yang angkat pakai eh, alat itu. Nah, selain pakai itu apalagi yang bisa membantu lebih cepat gitu ya, supaya karena queuing supermarket kan lama sekali untuk ngirim barang gitu. Jadi lebih cepat. Teknologi apa lagi yang apakah di dump mesinnya atau di scan atau apalah gitu yang bisa membuat lebih cepat. Lalu ada uh, priority for multi salah, modality, ya, jadi integrating different modes of transportation such as road, rail, ships, and major impact in reducing congestion and CO emission. Ini juga seperti sama ya. Um, Road harus ditambah, railroad juga ditambah, shipping tentu saja. Kalau misalnya biasa nyewa barangkali shippingnya, bagaimana caranya supaya, karena saya menggunakan solar sekarang, usaha, kita masih sewa shipnya, vesselnya, jadi kita berusaha untuk bisa, um, apa namanya, bekerja sendiri. Jadi kita juga um, tetap berusaha bagaimana caranya menggunakan, misalnya kalau belum ada dana ya kita coba bukan pinjol ya, tapi coba mengurangi bank atau syariah atau apapun yang bisa menambah usaha kita lebih jalan gitu ya, agar agar ya transportasi tetap lancar, agar teman-teman yang di ocean itu boatnya bisa terselesaikan menggunakan solar-solar kita. Lalu yang terakhir adalah training and awareness. Training and awareness adalah untuk mempromosi eh, kegiatan-kegiatan yang digunakan oleh para teman-teman yang menggunakan freight forwarder ya, di freight forwarder gitu. Dan selalu kalau bisa lebih atentif lagi dengan um, harga, dengan um, um, delivery on time-nya, lalu juga handlingnya, ya, di apa namanya, di bea cukai, sampai juga di duananya yang untuk dikirimkan kepada uh, uh, apa namanya, klien yang ada ya. Jadi um, sampai saat ini kalau boleh saya simpulkan bahwa sustainability is no longer an option but is a key element in the decision of individual, organization, business, and economic policy. Jadi bagaimanapun harus dijunjung tinggi. Kenapa ini menjadi tren yang begitu kuat dari tahun ke tahun tentang SDGs? Karena memang ini membantu sekali untuk memperkuat organisasi dan tentu saja profitability bagi perusahaan. Dan ujungnya adalah bagi Indonesia tentu jadi lebih baik. Itu saja Bu uh, Wayan untuk saya punya presentasi hari ini. Ya, terima kasih Bu Ajeng. Memang bicara mengenai SDGs itu nggak akan selesai dalam 1 jam sih Bu. Oh, iya Very Bu, exciting issue ya. very exciting issues, dan selalu ada yang baru gitu ya. Setuju Bu, Karena sekarang setuju. ke desa pun udah jadi SDGs. Jadi nggak hanya logistik, jadi desa pun harus mau SDG gitu. Jadi lebih sustainable. Ya, terima kasih Baik, Ibu. baik. Terima kasih Bu Ajeng.